Firman Tuhan hari ke-255 11 September tahun 2024, Roma, pasal 11 ayat 29 perikop, belas kasihan Allah untuk seluruh umat manusia. Pada hari ini, hari yang ke-255, tanggal 11 September 2024, diambil dari kitab surat daripada Paulus kepada jemaat di Rom, kepada Rom, yaitu diambil dari Roma 11 ayat 29 dengan perikop belas kasihan Allah untuk seluruh umat manusia. Itulah perikopnya. Kemudian ayat inti pada hari ini dikatakan, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Itulah ayat hari ini. Nah, kemudian bacaan pagi diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 27 sampai dengan 30. Jemaat di Antioquia, maka sambungan dari yang kemarin. Dan kemudian bacaan malam diambil dari Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan 22. Nah, ini adalah kesalahan manusia. Sebagaimana biasa, kita selalu menyampaikan pedoman kita dalam bulan September ini adalah jadilah pelaku firman. Kemudian dijabarkan dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Sebab kalau bukan demikian, kamu adalah menipu diri sendiri. Jadi penipu itu membohongi diri sendiri. Jadi dia menipu orang, tapi dia itu adalah sudah membohongi diri sendiri. Nah, di sini penipu dalam Alkitab mendengar firman, dan sering pergi ke rumah ibadah, mendengarkan dengan seksama, tapi tidak menjalankan, sama dengan menipu diri sendiri. Itulah penipu Alkitab. Jadi kalau ada orang kita lihat tidak sesuai dengan perbuatannya yang diajarkan dalam gereja, ya penipu. Apakah penipu ini sudah banyak? Oh, banyak. Berapa banyaknya? Ya yang tidak menjalankan firman-Nya. Nah, itulah kiranya. Nah, kemudian dalam Yakobus 2 pasal 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, sekarang kita masuk dalam topik perikop hari ini, belas kasihan Allah untuk seluruh umat manusia. Diambil dari Roma pasal 11 ayat 28 sampai dengan 32. Jadi dalam hal ini Paulus menjelaskan bahwa meskipun Israel menolak Injil, Injil Lukas, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat buku ini adalah ditolak oleh Yahudi karena mereka masih cenderung perjanjian lama, mengatakan bahwa Mesias
belum datang. Itu Yahudi dulu. Tapi sekarang mungkin Yahudi sekarang kita tidak tahu apakah mereka sudah semua percaya kepada Yesus, apakah masih ada mereka tidak percaya kepada Yesus, mengatakan bahwa Yesus itu adalah dicuri, bukan mati disalibkan terus kemudian bangkit. Ya, kita lihat. Tapi, nah ini ada tapinya. Walaupun mereka ya tetap tidak percaya kepada Injil, ya, nah, mereka tetap terkasihi karena dengan janji Allah yang tidak akan pernah dicabut. Ya. Nah, jadi kalau ada dijanjikan oleh Allah itu tidak pernah akan dicabut. Maka tadi di dalam perikop ini, belas kasihan Allah untuk seluruh umat manusia. Nah, jadi ini tidak akan dicabut katanya. Kemudian Allah mengizinkan maksudnya Allah mengizinkan ketidaktaatan mereka ya untuk menunjukkan kasih karunia-Nya kepada mereka dan bangsa-bangsa lain. Nah, jadi artinya walaupun mereka tidak kenal Injil, mereka tetap terkasih karena dengan janji Allah yang tidak akan pernah dicabut. Nah, kemudian Allah mengizinkan ya ketidaktaatan mereka untuk menunjukkan kasih karunia-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Jadi ini ya akan bergeser kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Nah, sehingga semua orang dapat menerima ya pengampunan dan menunjukkan betapa dalamnya kasih dari Tuhan Allah yang tidak terbatas bagi sekelompok orang. Jadi dengan ketidaktaatan Israel dengan Injil itu membuka kesempatan bagi bangsa-bangsa lain untuk taat kepada Yesus dan setia kepada Yesus. Manusia tanpa memandang latar belakang, Allah tidak pernah diskriminasi. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Demikian bunyinya. Allah menginginkan agar semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Jadi semua orang datang kepadanya dan diselamatkan ya, dengan mengetahui hal-hal yang benar. Jadi diberikan kesempatan kepada semua orang untuk datang kepada Tuhan dan berhak untuk diselamatkan. Dalam Roma 11 ayat 32 ya, ini dikatakan karena Allah telah mengurung ya, semua orang dalam ketidaktaatan supaya Ia dapat menunjukkan belas kasihan-Nya kepada semua orang. Jadi karena Allah
telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, ya, supaya ia dapat menunjukkan belas kasihannya kepada semua orang. Jadi mengurung semua orang yang tidak taat itu dikurung, ya, supaya ya dapat menunjukkan belas kasihannya kepada semua orang. Apa pengertian dalam konteks ini? Ya. Rasul Paulus menjelaskan bahwa walaupun Israel mengalami ketidaktaatan, kasih Allah kepada mereka, ya, dan kepada seluruh umat manusia tetap ada, ya, memberikan harapan bagi semua yang mau percaya, ya, kasih dan belas kasihan Allah tersedia untuk semua orang, terlepas dari latar belakang mereka. Jadi inilah belas kasihan Allah kepada semua orang. Tidak lagi melihat suku atau perbedaan ras, ya, atau status sosial, status ekonomi, tapi berlaku sama kepada semua orang, ya. Nah, inilah dikatakan Rasul Paulus. Dengan mengizinkan ketidaktaatan Allah, ya. Jadi mengizinkan ketidaktaatan Allah menunjukkan rencananya yang lebih besar, yaitu pemulihan dan keselamatan melalui, ya, Injilnya kepada semua bangsa. Nah, jadi ini adalah untuk membuat terobosan, ya, kepada orang-orang yang bukan Yahudi untuk mempelajari Injilnya untuk keselamatan daripada manusia itu sendiri. Nah, inilah kita lihat belas kasihan Allah kepada semua orang. Jadi walaupun Israel ketidaktaatannya kepada Injil, karena Allah sudah berjanji bahwa dialah bangsa yang dijanjikan dan yang dikasihi, ya, itu tidak akan dicabut oleh Allah. Nah, hanya bagaimana kaum Yahudi, ya, bersama dengan perjanjian lama yang masih dipakai mereka. Nah, apakah mereka sudah ada perubahan dengan percaya kepada Injil? Ya, ini hanya Tuhan yang mengetahui. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, ya. Ya, bacaan pagi. Bacaan pagi diambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 27 sampai dengan 30. Judulnya adalah perikopnya Jemaat di Antioquia. Kita coba baca ayatnya satu persatu. Pada masa itu ada beberapa nabi datang dari Yerusalem ke Antioquia. Jadi ada beberapa nabi yang datang. Nah, di antaranya adalah seorang bernama Agabus. Oleh dorongan Roh Allah, ia bernubuat bahwa di seluruh dunia akan terjadi masa kelaparan yang hebat. Dan hal ini memang terjadi juga pada waktu Kaisar Claudius, ya, memerintah. Jadi nabi yang dari Agabus ini menyampaikan jemaat di Antioquia bahwa akan ada kelaparan, ya, ada kelaparan. Nah, maka semua pengikut Yesus itu sepakat untuk mengirim sumbangan kepada saudara-saudara yang tinggal di Yudea, masing-masing mengirim menurut kemampuan. Jadi dengan
ancaman tersebut, langsung para rasul itu berinisiatif. Rasul dan pengikut Yesus itu berinisiatif untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuannya untuk mengirim ke Yudea. Solidaritas tinggi ya, setia kawan itu sangat dibuktikan oleh orang Yahudi. Nah, jemaat di Antioquia akan mengirim sumbangan kepada Yudea karena akan masa kelaparan yang hebat. Nah, kemudian ayat 30. Persetujuan itu dilaksanakan juga, lalu Barnabas dan Saulus diutus untuk mengantar sumbangan itu kepada pemimpin-pemimpin jemaat. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa memilih orang-orang ya yang cukup bijak untuk menyampaikan sumbangan. Ya. Nah, kalau dalam hal ini adalah yang kelaparan. Yang kelaparan di sekitar Judea. Nah, sehingga Agabus menyampaikan jemaat di Antioquia bahwa akan terjadi kelaparan. Maka mereka cepat bertindak mengumpulkan ya bantuan sesuai dengan kemampuan. Nah, untuk hal inilah Barnabas dan Paulus diutus untuk mengantar sumbangan itu kepada pemimpin-pemimpin jemaat. Nah, perikop jemaat di Antioquia pasal 11 ayat 20 sampai 30 adalah menggambarkan ya bagaimana jemaat di Antioquia mendengar ya, tentang kelaparan besar akan terjadi di seluruh dunia. Jadi jemaat di Antioquia sangat prihatin dan segera mereka bertindak mengumpulkan persembahan. Kemudian mereka menunjukkan solidaritas yang tinggi ya, atau setia kawan melalui ya, tindakan nyata untuk membantu saudara-saudara seiman mereka. Jadi dengan bantuan yang nyata, tindakan yang nyata, begitu mendengar, walaupun itu pesan dari Nabi, ya, mereka tetap percaya. Karena Nabi Agabus adalah disertai Roh Kudus. Dia menyampaikan adalah penglihatannya yang dari Allah. Sehingga mereka percaya dan mengumpulkan persembahan. Dan saudara-saudara seiman mereka ini mencerminkan pentingnya kasih dan kepedulian antara jemaat ya, dalam mengatasi kesulitan. Jadi mengatasi kesulitan bersama itu dikumpulkan sumbangan, disampaikan oleh Paulus dan Barnabas pergi ke Judea ya, dan ditugaskan ya untuk mengirim bantuan itu adalah Barnabas dan Saulus. Nah, kemudian bacaan malam ya. Jadi tadi di sini bacaan pagi ini adalah sambungan daripada kemarin jemaat di Antioquia yang sudah bekerja dengan baik ya. Nah, kemudian di sini adanya berita kelaparan dari Agabus, maka mereka dengan cepat mengumpulkan persembahan semampunya dan ditugaskanlah Barnabas dan Saulus untuk mengirim sumbangan tersebut. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu diambil dari Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan 22. Kesalahan manusia. Wah, ini bagaimana kesalahan daripada manusia tersebut. Nah, coba kita lihat dalam ayat
28 ya. Dari surga Allah menunjukkan murkanya terhadap semua dosa dan kejahatan manusia. Itu dulu yang pertama. Jadi dari surga Tuhan Allah menunjukkan murkanya atas dosa dan kesalahan manusia. Sebab ya, kejahatan itu menghalangi manusia untuk mengenal ajaran benar tentang Allah. Jadi dosa ya, dan kejahatan itu bisa membuat jarak, bahkan memutus antara manusia dengan Tuhan. Nah, kalau hubungan terputus, ya terus mau kemana nih? Terjun bebaslah semua manusia. Nah, inilah dikatakan bahwa menunjukkan murkanya dari surga itu ya, karena kejahatan manusia itu bisa memutus hubungan baik dengan Tuhan. Nah, kemudian apa yang dapat diketahui manusia tentang Allah sudah jelas di dalam hati nurani manusia, sebab Allah sendiri sudah ya menyatakan itu kepada manusia. Jadi waktu kita menerima firman Tuhan ya, misalnya waktu CD, kemudian waktu melangsungkan pernikahan, dan terakhir kalau kita diangkat menjadi gembala Tuhan sebagai sintua, sebagai pendeta, itu ada ayat yang dipatrikan kepada manusia ya. Allah sendiri sudah menyatakan itu kepada manusia. Jadi apa yang dapat dikatakan manusia tentang Allah sudah jelas di dalam hati nurani manusia. Waktu yang lalu kita mendengar bahwa perjanjian baru dibuat oleh Tuhan. Dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 33 dikatakan begini ya. Nah, perjanjian baru akan kubuat dengan umat Israel. Hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka. Nah, hukum-hukumnya ditaruh dalam hati mereka. Nah, kemudian adalah hukum-hukumnya ditulis dalam hati mereka dan ditaruh dalam batin mereka. Jadi ditulis, dipatrikan di dalam hati. Nah, kemudian ditaruh dalam batin mereka hukum-hukum Tuhan. Sehingga Tuhan menyatakan, Akulah Allahnya dan mereka umatku. Jadi sudah ada hubungan antara Allah dan umat. Allah umat kita dan kita adalah umatnya. Apabila hukum-hukum itu telah dipatrikan dalam diri manusia. Nah, dipatrikannya itu hukum-hukum itu pada waktu kita sudah dewasa iman. Bukan anak kecil lagi. Kalau anak kecil hanya bisa menerima baptisan kudus dan selamat. Tapi begitu kita dewasa, ada pendewasaan iman yang namanya sidi atau maka tindakon haporseon bahasa Batak. Itu sudah ada ayat spesial yang ditanam oleh Tuhan kepada kita melalui hambanya pendeta. Jadi kalau ada orang yang tidak hafal dengan surat maluannya, surat sidinya, berarti dia tidak tahu kalau firman Tuhan itu dipatrikan, ditulis dalam hatinya dan ditaruh dalam batinnya. Orang itu tidak mengerti. Nah, kemudian
firman yang kedua ditulis dalam hati kita dan ditaruh dalam batin waktu kita melangsungkan pernikahan. Ya, dalam pernikahan. Di situ ada ayat yang harus kita hafalkan. Dan itu harus kita mengetahuinya. Ya. Karena waktu kita nanti meninggal, itulah yang kita bawa. Tidak ada harta. Ayat yang dipatrikan oleh Tuhan dalam diri kita melalui kitab Yeremia itulah yang pegangan kita. Nah kemudian ada lagi ayat yang khusus waktu sidi diberikan kepada kita dan dibacakan di depan daripada jemaat. Dan setelah itu kita menerima perjamuan kudus, sakramen yang kedua, penghapusan dosa. Ya. Nah, kalau kita tidak tahu apa surat sidi kita, surat madua kita, ya, berarti kita sudah menipu diri sendiri. Karena tadi dikatakan dalam Yakobus 1:22, ya, jadilah pelaku firman Tuhan, mendengar dan menjalankan. Waktu dibacakan oleh hamba Tuhan di depan umum, ya. Nah seperti saya sendiri punya surat sidi, ya, Yesaya 48 ayat 17b. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan yang berfaedah, yang berguna untukmu dan menjaga kamu kepada jalan yang kau tempuh. Wah, jadi ini harus ingat, hanya Tuhanlah yang memberikan berfaedah bagi hidup kita. Dan hanya dialah yang menjaga kita dimanapun kita berada. Akulah kata Tuhan, tidak kami, aku. Tuhan langsung menunjukkan. Nah. Kemudian, ya, ada lagi yang kedua, dipatrikan oleh Tuhan kepada kita berkeluarga. Jadi baik suami istri, bagi orang Kristen yang sudah berkeluarga, tolong hafal itu ayat yang diberikan oleh pendeta. Ya. Nah, kalau saya itu ada di dalam, ya, Kisah Para Rasul 12, ya, Ibrani pasal 12 ayat 1, ya, ayat 2. Nah, Ibrani pasal 12 ayat 2. Nah, dikatakan adalah, lihatlah bahwa Yesus Kristus adalah yang menyempurnakan iman kepercayaan kita. Jadi kesempurnaan itu ada pada Yesus. Maka pandanglah dia dan tujulah dia. Dalam Injil, ya, kabar baik bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingin akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan takhta Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Nah, jadi pandang dan lihatlah bahwa Yesus itu sebagai penyempurnaan iman kepercayaan kita. Dan Dia tidak malu dengan kematian karena ada yang lebih besar dituju bersama dengan Tuhan Allah di sebelah kanan. Itu. Jadi yang dipatrikan itu adalah surat sidi dan surat pernikahan.
Nah kemudian ada satu lagi. Ada satu lagi. Pada saat kita ditakbiskan menjadi hamba Tuhan atau sintua atau pendeta, ada ayat yang diberikan, dipatrikan kepada diri kita, ditanam dalam hati dan ditaruh dalam batin kita. Contoh seperti saya, ya, diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Ya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari demikian bunyinya. Petrus dan rasul-rasul yang lainnya menjawab, kami harus menuruti Allah dan bukan menuruti manusia. Ini Petrus menyatakan pada saat dia dibelenggu, dipenjara, diadili oleh guru-guru agama dan mahkamah agama, ya. Apa dikatakan mahkamah? Jangan beritakan firman Tuhan atas nama Yesus. Kami tidak mau mendengar itu, katanya kepada Petrus. Ya. Apa jawab mereka dengan Yohanes? Kami lebih tunduk kepada Tuhan daripada kepada kamu, kira-kira begitu. Ya. Lebih tunduk kepada Tuhan daripada manusia. Manusia ciptaan Tuhan. Jadi Petrus memang sangat-sangat keras, ya, karena dia memang sudah benar-benar dibimbing dan ditata oleh Allah. Ya. Kalau kita lihat Petrus ini ada kelainan. 3 kali menangkal Tuhan, ya, menangkal. Nah kemudian habis itu 3 kali dia ditanya oleh Yesus, ya, percayakah kepadaku, kata Yesus. Iya Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Percaya kepadaku Petrus? Iya Tuhan, gembalakan domba. Percaya kepadaku Petrus? Iya Tuhan, katanya, gembalakan domba. 3 kali. Ya. Nah kemudian pada waktu dia berdoa, ya, di atas rumahnya, di lantainya, dia melihat ada kain turun dari surga, ya, dengan 4 sudutnya itu terikat. Dan di situ ada semua binatang berkaki 4 dan binatang liar. Jadi ada binatang berkaki 4 dan binatang liar ada di situ. Ditambah dengan, ya, binatang yang menjalar. Kemudian binatang atau burung yang terbang, segala jenis burung berkumpul di semua. Apa kata Tuhan Allah? Sembelihlah, makanlah. Jadi tidak ada lagi yang haram makanan di dunia ini. Babi, anjing, segala macam, tidak ada haram, semua halal menurut penglihatan Petrus. Nah itu sampai 3 kali ditunjukkan oleh Allah. Pertama, kedua, ketiga. Nah jadi makanya dengan Petrus ini ada angka 3 ini memang cukup unik bagi Petrus. Pertama tadi menangkal, kedua pendalaman, ketiga penglihatan untuk halal dan tidak halal. Nah, jadi boleh dikatakan, ya, dalam hal ini bahwa Tuhan sangat-sangat melihat apa yang menjadi pegangan manusia terhadap keyakinan kepada Tuhan. Nah, sehingga Tuhan dapat menunjukkan apa kesalahan manusia. Jadi semenjak Allah menciptakan dunia, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, yaitu keadaan sebagai Allah dan kuasanya yang abadi, sudah dapat dipahami oleh semua manusia melalui semua yang diciptakan. Jadi manusia sama sekali tidak punya alasan untuk membenarkan diri. Nah, itulah
kira-kira. Nah, jadi tadi begitu dipatrikan firman Tuhan itu di dalam diri kita, baik waktu sidi, waktu pernikahan, dan waktu kita ditabiskan sebagai gembala, ya. Nah, kemudian dikata semenjak Allah menciptakan dunia, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, yaitu ya keadaannya sebagai Allah dan kuasanya ya, yang abadi sudah dapat dipahami oleh semua manusia melalui ciptaannya yang telah diciptakan. Jadi manusia sama sekali tidak ada punya alasan untuk tidak membenarkan diri. Tidak punya alasan untuk membenarkan diri. Jadi kita sudah melihat begitu alam indahnya, begitu laut indahnya, begitu pegunungan indahnya. Dari situ kita bisa melihat ciptaannya yang sangat-sangat fantastis. Atau kita melihat banjir yang besar, banjir bandang, gunung, gempa, itu Tuhan bekerja di situ. Nah, sehingga manusia mengenal Allah, tetapi manusia tidak menghormati Dia sebagai Allah dan tidak juga berterima kasih kepadanya, ya. Sebabnya manusia memberikan yang bukan hati mereka sudah menjadi gelap. Jadi inilah kesalahan manusia, ya. Hati yang gelap, ya, tidak mengenal Allah dan tidak lagi fokus. Mereka merasa diri bijaksana padahal mereka bodoh. Nah, orang manusia itu menganggap bijak padahal itu bodoh. Nah, itulah yang dikatakan kesalahan manusia adalah melupakan ciptaan Tuhan dan sifat-sifat Allah yang ada di dunia ini. Kita seolah-olah buta melihatnya semua itu. Nah, kemudian bukannya Allah yang abadi yang mereka sembah, melainkan patung-patung yang menyerupai makhluk yang bisa mati, yaitu manusia, burung, binatang yang berkaki 4 dan binatang yang melata. Jadi manusia itu suka menciptakan patung-patung untuk menyembah, ya. Dan ini pada saat ini masih ada itu. Menyembah berhala, percaya kepada keramat, yaitu dukun-dukun, ya. Bukan menyembah Tuhan. Inilah yang dikatakan kesalahan daripada manusia. Sehingga mari kita belajar dari kesalahan untuk tetap fokus dan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Nah, seperti kembali kepada perikop pertama, belas kasihan Allah untuk seluruh umat manusia tidak akan pudar sampai selama-lamanya. Janjinya tidak akan dicabut. Dan kalau dikatakan bahwa yang percaya kepadaku beroleh hidup yang kekal, itu pasti kenyataan apabila kita tidak lemah. Amin. Tuhan memberkati.